Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk anggotanya, yang pertama ada Muhammad Zaki Noval, yang kedua ada Ilham Fauzan Juanda, yang ketiga ada Anita Yulianti, dan yang keempat ada saya, Azhar Ahmad Muhammad. Next. Untuk di week 9, konsep online marketing dan online customer behavior model. Untuk di poin yang pertama, online profile customer, dokumen yang mencantumkan minat, pola pembelian, dan karakteristik demografis pelanggan perusahaan. Untuk poin yang kedua, alasan konsumen memilih belanja online. Yang pertama, harganya relatif lebih murah dibandingkan membeli langsung di toko. Poin yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Poin yang ketiga, lebih cepat dan praktis. Poin yang keempat, banyak diskon dan promo. Poin yang kelima, banyak variasi produk. Untuk alasan konsumen memilih belanja offline, yang poin yang pertama ada bisa mencoba langsung produknya. Poin yang kedua bisa ke tempat atau tokonya langsung. Poin yang ketiga tidak harus menunggu lama produknya. Yang poin keempat bisa melihat langsung produknya. Next. Untuk what and how online customer buy, barang sehari-hari, hobi, dan keperluan lainnya. Untuk customer behavior model, perilaku konsumen berusaha untuk dapat menjelaskan apa yang diminati oleh konsumen. Untuk background factor, yang poin pertama ada faktor budaya, poin kedua ada faktor sosial, poin yang ketiga ada faktor psikologis. Untuk bagian intervening factor, poin yang pertama ada brand, poin yang kedua ada marketing communication stimuli, poin yang ketiga ada farm capabilities, poin yang keempat ada in-store behavior. Untuk consumer decision process, poin yang pertamanya ada kesadaran akan kebutuhan, poin yang kedua mencari informasi lebih lanjut, poin yang ketiga evaluasi alternatif, poin yang keempat keputusan pembelian aktual, poin yang kelima pasca pembelian. Untuk online customer behavior model, poin yang pertama ada perilaku pembelian yang kompleks, poin yang kedua perilaku pembelian yang mengurangi disonansi, poin yang ketiga ada kebiasaan membeli, poin yang keempat perilaku pembelian yang mencari variasi, poin yang kelima ada rating pada e-commerce, poin yang keenam ada banyaknya jumlah pembeli pada e-commerce. Untuk di week 10, konsep komunikasi pemasaran online. Di bagian komunikasi pemasaran online, komunikasi pemasaran online merupakan komunikasi yang dibuat demi memberikan informasi kepada pembeli mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk bagian software, browser and buyer, buyer merupakan pembeli yang mencari informasi dan melakukan pembelian langsung secara online. Untuk browser adalah pembeli yang melakukan riset dan evaluasi produk secara online, namun membeli produk secara offline. Next. Untuk bagian what online consumer buy in Indonesia, poin yang pertama ada sandang, poin yang kedua ada buku, poin yang ketiga ada aksesoris, poin yang keempat ada tas, poin yang kelima ada barang elektronik. Untuk bagian mengapa pengguna internet tidak melakukan pembelian, poin yang pertama yaitu memiliki beberapa ketakutan karena mereka tidak mempercayai para pedagang online. Poin yang keduanya, merasa rumit ketika pada saat melakukan order ada biaya pengiriman. Next. Untuk yang selanjutnya ada website function. Yang pertama, membangun identitas, merek, dan harapan konsumen. Kedua, dapat menginformasikan dan mendidik konsumen. Ketiga, membentuk pengalaman belanja bagi pelanggan. Dan yang keempat, jangkar merek yang datang dari berbagai sumber. Kemudian, untuk internet marketing versus traditional marketing, terdapat 4 fitur pemasaran online yang membedakannya dari pemasaran tradisional. Yang pertama itu internet marketing personal, kedua lebih partisipatif, yang ketiga lebih peer-to-peer, dan yang keempat lebih komunal. Selanjutnya, kami akan membahas bab 11, yaitu konsep komunikasi pemasaran online. Satu keuntungan besar periklanan online adalah bahwa internet tempat di mana audiens telah berpindah terutama pada usia 18 hingga 34 tahun. Kelompok yang sangat diinginkan. Keuntungan
Keuntungan besar kedua adalah kemampuan untuk menargetkan iklan baik ke individu maupun ke grup kecil, serta melacak kinerja iklan secara ketika. Kedua, penargetan iklan. Ketiga, pengiriman pesan pasar kelompok tertentu dalam populasi upaya. Dan yang terakhir, upaya meningkatkan kemungkinan pembelian sudah dilakukan sejak adanya iklan. Nah, kemudian pokok bahasan ini kami akan membahas traditional online marketing and advertising tools. Yang pertama ada search engine, kedua search engine marketing, kedua ada display ad marketing, ketiga ada email marketing, keempat ada affiliate marketing, kelima ada viral marketing, dan yang terakhir lead generation marketing. Untuk search engine marketing and advertising ini yang membedakan kalau marketing itu mengacu pada pengguna mesin pencari untuk membangun dan mempertahankan merek atau brand. Untuk advertising sendiri itu mengacu pada penggunaan mesin pencari untuk mendukung penjualan langsung ke konsumen. Adapun jenis iklan mesin pencari yang pertama ada tautan sponsor, kedua iklan kata kunci, dan yang ketiga iklan kata kunci jaringan. Kemudian ada display ad marketing, di mana ada banner ads, yaitu bentuk display ad tertua yang paling dikenal. Namun saat ini mereka merupakan bentuk pemasaran online yang tidak efektif. Jenis iklan ini menampilkan pesan promosi dengan kotak persegi panjang di layar komputer desktop atau perangkat seluler. Kemudian ada rich media ads, yaitu iklan yang berinteraksi dengan konsumen dengan penggabung dari media seperti gambar, teks, audio, animasi, dan video. Kemudian ada video ads, yaitu iklan produk dengan media audio visual. Kemudian ada sponsorship, yaitu upaya berbayar untuk mengikat nama pengiklan dengan informasi tertentu acara atau tempat dengan cara yang memperkuat mereknya. Kemudian ada yang terakhir advertising network, yaitu iklan yang muncul dari sebuah situs web yang ingin mengghost iklan. Dan yang terakhir ada advertising exchange and real-time bidding, yaitu iklan terprogram dengan real-time dengan pasar yang memperdagangkan impresi iklan. Kemudian ada email marketing, di sini ada pemasaran email langsung. Kemudian manfaat dari email marketing itu termasuk murah, namun ada tantangan utama yaitu spam, perangkat lunak anti spam, dan daftar email yang dibeli dengan target yang buruk. Nah, kemudian yang lain ada affiliate marketing, viral marketing, dan lead generation. Affiliate marketing itu adalah bentuk pemasaran yang mirip dengan pembelian komisi penjualan dalam pemasaran offline. Komisi yang diberikan biasanya sebesar 4% hingga 20%. Komisi tersebut diberikan ke situs web lain, termasuk blog, sebagai imbalan mengirim pelanggan ke situs web penjual. Kemudian untuk viral marketing sendiri adalah bentuk pemasaran sosial yang melibatkan ajakan pada pelanggan untuk menyampaikan pasar pemasaran perusahaan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah lead generation marketing, merupakan beberapa channel e-commerce untuk menghasilkan prospek bagi bisnis yang nantinya dapat dihubungi dan dikonversi jadi pelanggan melalui panggilan penjual email atau dengan cara yang lain. Selanjutnya week 12 mengenai pengantar sosial, mobile, dan pemasaran lokal. Yang pertama, social marketing. Social marketing adalah bagaimana setiap orang mampu melakukan aktivitas sosial untuk kepentingan pemasarannya. Artinya setiap orang harus bisa mengedepankan nilai-nilai sosial yang merupakan bagian dari sistem pemasaran setiap orangnya. Di sini ada 5 langkah pemasaran sosial. Yang pertama, fan acquisition, engagement, amplification, community, dan yang terakhir brand strength atau sales. Ada 3 sosial media untuk mempromosikan bisnis secara online. Yang pertama, Facebook marketing. Facebook marketing merupakan salah satu kebutuhan para pelaku bisnis, terutama bisnis online, karena Facebook menjadi salah satu media sosial yang memiliki pengguna terbesar di dunia.
Yang kedua ada Twitter marketing. Twitter marketing bisa diartikan sebagai strategi mempromosikan bisnis atau kegiatan lain melalui Twitter dengan menggunakan tools atau media pendukung yang dibutuhkan seperti teks, gambar, atau video. Kemudian Pinterest marketing. Dibanding platform media sosial lain, Pinterest marketing memiliki konsep yang cukup unik. Pinterest menawarkan hal baru yang tidak dimiliki semua platform jaringan sosial, yaitu membagikan ide dan inspirasi yang tak terbatas. Ada juga kelemahan pemasaran sosial, yaitu menggunakan media sosial memang sangat mudah untuk menjangkau calon konsumen. Namun karena antara pembisnis dan calon konsumen tidak bertemu langsung, hal itu menjadikan kurangnya kepercayaan dari calon pelanggan tersebut. Selanjutnya, mobile marketing. Mobile marketing atau pemasaran seluler adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, dan MMS atau media sosial dan aplikasi. Yang terakhir, local marketing. Local marketing sendiri adalah suatu proses marketing yang dikhususkan untuk menjangkau pasar terdekat dari bisnis yang sedang dijalankan. Next. 13. Memahami isu etika sosial dan politik dalam e-commerce internet seperti teknologi lainnya. Keaktifan kejahatan baru mempengaruhi lingkungan, mengancam nilai-nilai sosial biaya dan manfaat harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama bila tidak ada pedoman hukum atau budaya yang jelas. Selanjutnya, sebuah model untuk mengorganisir isu yang diangkat oleh internet dan e-commerce dapat dilihat pada tingkat individu, sosial, dan politik. Ada 4 kategori utama. Yang pertama, hak informasi, hak milik pemerintah, dan hak keamanan dan kesejahteraan umum. Next. Konsep dasar etika. Etika studi tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan tindakan yang benar dan salah, seperti tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Hukum yang mengizinkan individu untuk memulihkan kerusakan proses karena hukum dipahami kemampuan untuk mengajukan banding ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar. Prinsip etika kandidat dibagi menjadi 6. Yang pertama, peraturan emas, universalisme, lereng licin, prinsip utilitarian kolektif, penghindaran risiko, dan yang terakhir tidak ada makan siang gratis. Next. Selanjutnya, jaringan sosial dan privasi. Ada 2, yaitu teknologi pengenalan wajah dan penandaan Facebook. Yang terakhir, kontrol pribadi atas informasi pribadi versus keinginan organisasi untuk memontiasi jaringan sosial. Next. Kemudian ada masalah privasi seluler dan berbasis lokasi. Yang pertama yaitu aplikasi ponsel cerdas. Pada aplikasi ponsel cerdas ini corong informasi pribadi ke pengiklan seluler untuk menargetkan iklan. Kemudian, lacak dan simpan lokasi pengguna. Perlu diketahui bahwa 42% pengguna mengatakan privasi menjadi perhatian. Undang-undang privasi perangkat seluler yang pertama ada belum lulus, dan yang kedua membutuhkan menginformasikan konsumen tentang pengumpulan data. Kemudian ada profiling and behavioring target. Yang pertama membuat profil, yaitu penciptaan gambar digital yang mencirikan perilaku individu dan kelompok online. Kemudian ada profil anonim. Yang ketiga ada profil pribadi. Lalu ada jaringan periklanan. Yang pertama yaitu lacak perilaku konsumen dan penjelajah di web. Sesuaikan secara dinamis apa yang dilihat pengguna di layar. Kemudian bangun dan segarkan profil konsumen. Kemudian untuk resume week 14, yaitu dengan judul teknologi pemasaran internet. Yang pertama ada web transaction log. Mencatat aktivitas pengguna di situs. Setelah dicatat, kemudian akan dimasukkan data tersebut ke perangkat lunak di server web. Hal ini berguna ketika dikombinasikan dengan sumber data lain, yaitu formulir pendaftaran dan basis data dari shopping cart. Kemudian ada cookies and tracking files.
Cookies merupakan file teks kecil yang ditempatkan pada situs web pada browser di komputer lain. Bagi pengunjung, setiap pengunjung halaman tertentu. Cookies memungkinkan situs web menyimpan data dari komputer pengguna, seperti lokasi pengguna, jumlah kunjungan, tanggal pengunjungan, dan lainnya. Kemudian ada database. Database berguna untuk menyimpan data. Berikut ada beberapa atribut dari database. Yang pertama ada DBMS. DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan memelihara serta mengakses basis data. Kemudian ada SQL atau bahasa standar industri yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Kemudian ada data warehouse, yaitu database yang mengumpulkan data transaksi di satu lokasi untuk dianalisis oleh pemasar. Yang terakhir ada data mining, yaitu teknik analitis yang mencari pola dalam database yang berupaya untuk memodelkan perilaku pelanggan. Kemudian ada CRM system. CRM system itu ya adalah gudang informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki pelanggan perusahaan, termasuk situs web dan menghasilkan profil pelanggan. CRM ini dapat berguna untuk yang pertama adalah menjual produk dan layanan tambahan, yang kedua adalah mengembangkan produk baru, kemudian meningkatkan pemanfaatan produk, mengurangi biaya pemasaran, mengidentifikasi dan mempertahankan pelanggan, mengoptimalkan biaya pengiriman layanan, mempertahankan customer, memungkinkan komunikasi pribadi, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan profitabilitas produk. Kemudian ada online marketing metrics. Online marketing metrics ini merupakan istilah yang penting yang untuk digunakan untuk mengukur efektivitas pemasaran online. Yang pertama ada impressions, yaitu mengukur jumlah iklan ditayangkan. Kemudian CTR, mengukur persentase orang yang terpapar iklan online. Kemudian ada VTR, mengukur tingkat respons 30 hari terhadap iklan. Kemudian ada hits, yaitu jumlah permintaan HTTP yang diterima oleh server perusahaan. Kemudian ada page view, yaitu jumlah halaman yang diminta oleh pengunjung. Kemudian ada loyalty, yaitu mengukur persentase pengunjung yang kembali dalam 1 tahun. Kemudian ada reach, yaitu persentase dari jumlah total konsumen di pasar yang mengunjungi situs web. Kemudian ada resensi, yaitu mengukur kekuatan situs web. Kemudian ada stickiness, untuk menghitung rata-rata lama pengunjung tetap di situs web. Kemudian ada acquisition rate, yaitu mengukur persentase pengunjung yang mendaftar. Kemudian ada conversion rate, yaitu mengukur persentase pengunjung yang benar-benar membeli sesuatu. Kemudian ada browse to buy ratio, untuk mengukur rasio item yang dibeli dengan tampilan produk. Kemudian ada view to cart ratio, untuk menghitung rasio klik tambahan ke troli ke tampilan produk. Kemudian ada cart conversion ratio, mengukur rasio pesanan aktual dengan klik tambahan ke troli. Kemudian check out conversion rate, yaitu menghitung rasio pesanan aktual dengan pembayaran yang dimulai. Kemudian ada abandonment rate, yaitu mengukur persentase pembeli yang memulai keranjang belanja namun gagal melanjutkan pembelian. Kemudian ada retention rate, yaitu persentase pelanggan lama yang membeli terus secara teratur. Lalu ada attrition rate, yaitu mengukur persentase pelanggan yang beli sekali namun tak pernah kembali dalam 1 tahun. Ini merupakan lawan dari loyalty. Kemudian ada video metric, untuk mengukur berapa lama iklan diputar dan berapa banyak pelanggan menonton iklan video. Kemudian ada email metric, yaitu mengukur persentase pelanggan yang membuka email. Lalu terakhir ada marketing analytics. Informasi yang telah didapatkan dapat dimanfaatkan untuk dianalisis sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan didapatkan dari mana. Selain itu juga dengan menganalisis informasi yang telah didapatkan, maka dapat mengembangkan pemasaran sehingga dapat mendorong pelanggan untuk menjadi pembeli. Untuk mengubah pelanggan menjadi pembeli itu terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah awareness, yang kedua engagement, yang ketiga interaction, yang keempat purchase, dan yang terakhir adalah post purchase and service loyalty. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.